dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Fadila. Siap, Nak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, ada yang tahu nggak lagu Garuda Pancasila? Tahu, Bu. Marilah kita menyanyikan bersama-sama ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang coba lihat ke samping kanan kiri Ananda. Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Tidak, Bu. Wah, bagus. Rajin semua ya anak-anak ibu. Ya, Bu. Nampaknya anak-anak ibu kurang semangat pagi ini. Yuk ikutin ibu, tepuk semangat. Yuk. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, mampu mengetahui tentang sumber daya alam di Indonesia. Yang kedua, mampu mengetahui hubungan lingkungan, sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat. Yang ketiga, mampu mengetahui tentang sumber daya alam atau SDA yang dapat diperbarui. Dan yang keempat, mampu mengetahui tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tema 6 cita-citaku dan subtema 1 aku dan cita-citaku. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu sumber daya alam di Indonesia. Sebagai negara agraris, wilayah Indonesia dapat ditumbuhi berbagai tanaman, pertanian dan perkebunan. Tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur bila dirawat dengan baik dan ditanam di lingkungan yang sesuai. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan lingkungan yang sesuai untuk tanaman. Yang pertama, lingkungan dataran tinggi. Ciri-cirinya yaitu ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, udaranya yang dingin. Dan yang ketiga, tanahnya yang subur. Jenis tanaman yang cocok untuk dataran tinggi seperti brokoli, wortel, kol, kentang, dan apel. Yang kedua, lingkungan pegunungan. Ciri-cirinya yaitu ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, udaranya yang dingin. Dan yang ketiga, tanahnya yang subur. Jenis tanaman yang cocok untuk pegunungan yaitu teh, karet, kentang, pohon kina, dan wortel. Yang ketiga, lingkungan pantai. Ciri-cirinya ketinggian 0 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, udaranya yang panas. Yang ketiga, tanahnya kurang subur dan berupa
pasir. Jenis tanaman yang cocok untuk pantai seperti pohon kelapa, tanaman bakau, pandan pantai, sukun, dan cemara laut. Dan yang terakhir, dataran rendah. Ciri-cirinya yaitu ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, udaranya yang panas. Dan jenis tanaman yang cocok untuk dataran rendah seperti mangga, kedelai, padi, jagung, dan kayu jati. Nah, sekarang kalian paham apa yang Ibu jelaskan? Paham, Bu. Nah, sekarang kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu hubungan lingkungan, sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat. Yang pertama, lingkungan pegunungan. Potensi sumber daya alam seperti teh, karet, kentang, dan wortel. Mata pencarian masyarakat seperti petani, perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Yang kedua, lingkungan dataran tinggi. Potensi sumber daya alam seperti brokoli, wortel, kol, apel, dan kentang. Mata pencarian masyarakat seperti petani perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Yang ketiga, lingkungan dataran rendah. Potensi sumber daya alam seperti padi, jagung, mangga, kayu jati, dan kedelai. Mata pencarian masyarakat seperti petani, peternak, pedagang, dan karyawan atau buruh. Dan yang terakhir, lingkungan pantai. Potensi sumber daya alam seperti ikan, kerang, rumput laut, garam, terumbu karang, kelapa, dan tanaman bakau. Mata pencarian masyarakat seperti nelayan, pedagang ikan, petani garam dan kelapa, dan pengrajin. Potensi sumber daya alam memiliki hubungan dengan lingkungannya. Mata pencarian atau pekerjaan masyarakat juga sesuai dengan lingkungan atau bentang alamnya. Dengan demikian, lingkungan memengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan dan pencaharian masyarakat. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis, walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya apa? Ada yang tahu? Air, Bu. Ya benar, apalagi? Hewan, Bu. Ya benar, contohnya seperti kalian sebut tadi, tanah, udara, ya hewan, serta tumbuhan. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Misalnya, pemanfaatan hewan untuk diambil daging, telur, susu, maupun tenaganya. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan gambar sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan kita. Yang pertama, angin untuk membangkitkan listrik. Yang kedua, ada yang tahu gambar apa? Jagung. Ya, jagung sebagai sumber bahan makanan. Dan yang ketiga, sungai untuk budidaya ikan dan udang. Dan yang keempat, tanah liat untuk membuat gerabah. Nah, sekarang ada yang tahu pengertian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Yang dapat habis, Bu. Ya, benar. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya seperti barang-barang tambang seperti batu bara, timah, bauksit, minyak bumi, dan nikel. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dilakukan melalui kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan biasanya dilakukan di daerah perbukitan,
adalah untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian masing-masing satu tabel. Kita akan berdiskusi bersama-sama. Nah, yang pertama jenis SDA minyak bumi. Bagaimana pemanfaatan SDA tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi? Saya Bu, Ya, silakan. aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bakar kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan pembuat lilin. Ya, benar. Yang kedua ada biji besi. Pemanfaatannya yaitu dengan bahan pembuat peralatan rumah tangga. Yang ketiga ada bauksit. Pemanfaatannya dengan bahan dasar pembuatan aluminium. Yang keempat marmer. Pemanfaatannya yaitu bahan bangunan rumah atau gedung. Yang kelima ada belerang. Pemanfaatannya sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuat korek api. Yang keenam ada nikel, bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Dan yang ketujuh ada grafit, yaitu pemanfaatannya sebagai bahan pembuat pensil dan isi baterai. Nah, sekarang apakah kalian mengerti dan paham apa yang Ibu jelaskan? Paham Bu. Baiklah, pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap Ra, sebelum kita pulang marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.